Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Siagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau meluhurkan tubuh Kristus, yaitu umat-Mu, berkat kesaksian jaya para martir yang kudus. Pada hari ini, kami kenangkan Santo Ignatius yang mencapai keluhuran abadi karena penderitaannya. Kami mohon bantulah kiranya kami juga, dan lindungilah kami senantiasa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kritik Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang hanya mementingkan penampakan luar yang tampak baik, tampak benar, tetapi di dalam hatinya, di dalam niatnya sungguh dipenuhi dengan niat-niat yang tidak baik, karena hanya mementingkan soal hukum yang tampak tetapi tidak didasari dengan ketulusan dan kebersihan hati, menjadi juga kritikan Tuhan Yesus bagi kita semua yang sangat masih relevan dalam dunia sekarang ini. Kita seringkali lebih suka dipandang orang lain baik, apa yang tampak, dan itu membuat kita puas, tapi di dalam diri kita seringkali kurang mengupayakan hal yang benar dan baik. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki ketulusan hati, keikhlasan dengan memberikan segala sesuatu hidup ini sebagai sedekah, dan kita berikan secara cuma-cuma, tidak punya niat apapun selain mengabdi, selain berbuat baik, selain memberi diri, maka semuanya akan menjadi bersih. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga tidak hanya diri kita tetapi juga masyarakat kita, bangsa kita, yang kita tahu pada akhir-akhir ini diwarnai juga oleh kenyataan di mana orang-orang hanya mau melihat yang luar, tampak megah, tampak berjasa, tampak punya posisi yang tinggi, tetapi tidak sungguh-sungguh menghayati panggilan utamanya, yakni melayani. Karena dengan demikian kadang-kadang prinsip yang dipegang akan mudah goyah kalau misalnya lalu oleh karena prinsip itu penderitaan menjadi konsekuensinya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga sebagaimana Santo Ignatius kita lebih memilih kebenaran, kebaikan, ketulusan, meskipun tampak luarnya harus mengalami penderitaan, kesakitan, bahkan kehilangan nyawa. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk meneladan Santo Ignatius martir yang setia kepada Kristus, yang lebih memilih kebenaran di dalam hati, yang diungkapkan secara murni, ikhlas di dalam setiap tindakan dan karya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.